Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah aqsaruhum alayya salatan. Wa qala aidan nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua peserta program ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini di subuh hari waktu yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk bermuzakarah, untuk diskusi, untuk berbagi dan bertukar pikiran. Khususnya pada pagi hari ini kita mengkaji salah satu fan atau disiplin ilmu dalam Islam, yakni ilmu usul hadis atau ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis, ya banyak istilahnya. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil dari satu kitab yang ringkas, insyaallah judulnya adalah Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmil Mustalahil Hadits, yakni kaidah-kaidah pokok di dalam ilmu mustalah hadis karya dari Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Nah, itulah yang kemudian kita ambil, yang kita rujuk di dalam kajian mustalah hadis di subuh hari ini. Kitabnya kecil sekali seperti ini. Ya, ini kecil sekali. Ya. Dan halaman juga tidak banyak, hanya 70-an halaman, tidak sampai 80 halaman. Kemudian kalau yang mau lengkapnya lagi bisa menggunakan kitab karya beliau, ini kitab karya beliau. Ini lebih lengkap. Judulnya adalah Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif. Ya, jadi ada qawaid asasiyah, ada Al-Manhalul Latif. Itu juga karya beliau dalam usul hadis. Bedanya kalau qawaid asasiyah itu ringkas, kalau Manhalul Latif itu jauh lebih lengkap pembahasannya. Biasanya saya menggunakan keduanya karena Al-Manhalul Latif itu melengkapi apa yang tidak ada atau tidak disebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Baiklah, kalau bagi yang belum punya kitabnya boleh menggunakan PDF, kemudian boleh juga mencetaknya di print, sehingga kita bisa sama-sama menuliskan apa faidah-faidah yang kita dapatkan pada kertas. Kalau pakai PDF, mungkin tidak semua bisa menuliskan di dalam PDF itu, ya, dari filenya itu. Dan kalaupun bisa membuat catatan, note di dalam file PDF, tentu asarnya akan berbeda, dampaknya akan berbeda dibandingkan dengan kita menuliskan langsung dengan tangan kita sendiri dari kitabnya.
Itu akan jauh lebih membekas, akan jauh lebih memberikan makna insya Allah. Dan adanya kitab di hadapan kita akan membuat kita makin khusyuk insya Allah, ya, khidmat di dalam majelis ini. Baik, eh, kitab yang kita gunakan ini dia, ya, PDF-nya ini Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadis. Nah, kita kemarin sudah membahas bahasan terkait dengan ilmu riwayah, ya. Kita kemarin sudah membahas ilmu riwayah. Setelah membahas muqaddimah, kemudian tentang ilmu hadis, baru kemudian masuk kepada ilmu riwayah. Nah, ini yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, yakni berkaitan dengan ilmu hadis, ya, berkaitan dengan ilmu hadis. Kita tahu, kita udah bahas kemarin bahwa yang disebut dengan ilmu hadis tentu saja adalah ilmu yang berkaitan dengan hadis itu sendiri. Nah, di dalamnya nanti ada dua, kan? Ada dua bagian, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ini udah kita bahas. Kemudian untuk ilmu hadis riwayah, ini yang kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa yang disebut dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmun yashtamilu ala naqli wa riwayati ma udifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha au af'alihi allati fa'alaha au taqriratihi ay ma fu'ila amamahu wa aqarrahu wa awsafihi ya'ni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratahu qabla al-bi'asati wa ba'daha au naqli ma'udifa ila sahabati aw tabi'in. Itulah ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah itu berkaitan dengan periwayatan, berkaitan dengan naql, ya, berkaitan dengan periwayatan, berkaitan dengan proses perpindahan, proses transmisi kalam Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrir dan sifat Nabi, ya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya, kan. Itu ilmu hadis riwayah. Maka dikatakan di sana ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan, ya, nakal, periwayatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sabdanya yang beliau ucapkan atau perbuatan yang beliau lakukan atau ketetapan beliau. Yakni perbuatan para sahabat yang dilakukan di hadapan beliau dan beliau menetapkannya atau mendiamkannya, termasuk sifat-sifat beliau. Maka kita sudah jelaskan ilmu hadis riwayah itu berarti topik pembahasannya ini, ya. Topik pembahasan tentang apa? Tentang apa? Zatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haisul aqwal wal af'al wat taqrirat. Yakni bahasan tentang ilmu hadis riwayah adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkataan, perbuatan, takrir, dan juga sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibahas, kan. Dan bagaimana akwal, af'al, dan takrir itu diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu tobakat ke tobakat berikutnya, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Begitu, ya. Alhamdulillah, saya kira sudah cukup. Ini hanya murojaah, karena bagaimanapun murojaah itu dapat meningkatkan pemahaman kita, insya Allah. Kita juga sudah bahas tentang faidahnya. Kita juga sudah membahas tentang wadi'nya, yakni peletak dasarnya, penemunya, yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Ilmul hadis dirayah.
wa yusamma ilma usulil hadisi au ilma usulir riwayatil hadisi au ilma mustalahil hadisi au mustalahi ahlil athar wa hadhihi tasmiyatu mustalahul hadisi awil athari hiyal ashhar wal awdah wa hiya adullu 'alal maqsudi laisa fiha syai'un minal ibhami wal iham. Beliau mendefinisikan ilmu hadis dirayah seperti ini ya. Beliau memberikan judul ilmu hadis dirayah ya, ilmu hadis dirayah. Apa yang disebut dengan ilmu hadis dirayah? Beliau menyampaikan ilmu hadis dirayah disebut juga katanya ilmu usul hadis ya. Ilmu hadis dirayah ini disebut juga ilmu hadis ilmu usul hadis. Demikian ya, ilmu usul hadis. Itu nama lainnya itu. Wa yusamma ilma usulil hadisi. Disebut juga ilmu usul hadis. Aw ilma usul li riwayatil hadis, atau ilmu tentang dasar-dasar riwayat hadis. Nah, ya. Minggu lalu kita bicara tentang riwayat hadis. Ya. Terkait dengan ilmu hadis riwayat. Nah, dasar-dasarnya seperti apa? Itulah dirayah. Di dalam bahasa sederhana, kalau kita bicara riwayah itu bicara tentang apa? Tentang periwayatan, perkataan, perbuatan, dan persetujuannya Nabi. Maka kalau dirayah berarti berkaitan dengan usulnya, dasar-dasar dari atau kaidah-kaidah atau dasar-dasar dari riwayat. Ya, dari riwayat, dari apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi perbuat, dan apa yang Nabi diamkan atau setujui. Demikian ya. Jadi disebut juga ilmu usul riwayat hadis ya, ilmu usul riwayat hadis. Nah, itu nama lainnya. Atau dikatakan di situ awa ilma mustalahil hadis, atau juga disebut sebagai ilmu mustalah hadis. Nah, disebut juga ilmu mustalah hadis. Kita seringkali menjumpai sebuah kitab yang berjudulnya atau yang judulnya adalah ilmu mustalah hadis. Gitu ya. Atau dikatakan juga di situ adalah au mustalahi ahlil athar, atau mustalah ahli athar ya. Jadi ilmu mustalah ahlil athar. Jadi bisa disebut ilmu mustalah hadis atau ilmu mustalah ahli athar. Ilmu mustalah ahli athar. Yang disebut dengan ahli athar tentu saja adalah ahli hadis maksudnya. Nah, dikatakan di sini wa hadhihi tasmiyatu ay mustalahul hadisi awil athari hiyal ashharu wal awdah. Dia menyampaikan bahwa hadhihi tasmiyah, penamaan ini gitu, yang paling yakni penamaan mustalah hadis atau mustalah ahli asar itu paling masyhur ya. Jadi dua nama terakhir ya ini yang mustalah hadis dan mustalah ahli asar ini adalah penamaan yang paling masyhur ya, penamaan yang paling masyhur dan juga penamaan yang paling gamblang, paling jelas ya, bukannya masyhur tapi juga paling gamblang atau paling jelas. Kenapa demikian ya? Karena nama itu lebih menunjukkan objek yang dimaksud ya, dia lebih menunjukkan pada objek yang dimaksud. Di sana tidak ada kesamaran dan suatu hal yang menjadi salah faham ya. Jadi kenapa dikatakan ashhar dan awdah? Karena lebih menunjukkan pada ini maksud ya, dan walaisa fiha syai'un minal ibhami wal iham ya. Di dalamnya tidak ada kesamaran dan juga potensi kesalahpahaman. Nah, itulah nama-nama dari ilmu hadis dirayah. Ada berapa tadi? 1, ilmu usul hadis. 2, ilmu usul riwayat hadis. 3, ilmu mustalah hadis. 4, ilmu mustalah ahli athar. Ada 4. Ya, ada 4 penamaan untuk ilmu hadis dirayah. Dan keilmuan yang berkembang sampai hari ini adalah ilmu hadis dirayah. Ya, yang terus dikaji, dipelajari dan berkembang sampai dengan hari ini ya. Itu ilmu hadis dirayah.
Kemudian apalagi, udah ya. Kalau jelas ya, ini udah jelas. Sekarang kita akan masuk ke paragraf selanjutnya. Yang paragraf pertama itu hanyalah penamaan-penamaan. Beliau melanjutkan, wa qad jara 'ala dzalikal Hafiz Ibnu Hajar fasamma risalatahul masyhurata fihi nukhbatul fikari fi mustalahi ahli al-athar wa ma'na mustalah mattafaqu alaihi al-muhaddisuna min qawaida wa usulin. Jadi pada paragraf berikutnya beliau menyampaikan bahwa sungguh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menggunakan nama ini, begitu ya. Telah menggunakan nama ini, beliau menamai risalahnya yang terkenal itu ya dengan nama Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menamai risalahnya dengan nama Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ini adalah mursalah yang masyhur ya, risalah yang sangat terkenal, dan biasanya para pengkaji hadis pemula kalau tidak mengkaji nazom Baiquniyah, mengkajinya adalah Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Yang Ramadan lalu kami membedahnya ya di Khadimus Sunnah sampai tuntas alhamdulillah kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Demikian ya, jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menggunakan ya dalam menamai risalahnya yang terkenal itu dengan nama Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Dan beliau di sana juga menjelaskan banyak hal terkait dengan dasar-dasar dari ilmu hadis. Singkat tapi lengkap ya, mencakup semua gitu, tapi ringkas-ringkas. Sedangkan makna mustalah sendiri adalah segala sesuatu yang berupa kaidah-kaidah. Ya, makna mustalah ini mattafaqu alaihi muhaddisuna min qawaida wa usulin. Ya. Makna mustalah gitu, makna mustalah bagaimana apa yang disepakati oleh para muhaddisun ya, bahwa ia merupakan qawaid dan juga usul. Dia adalah kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang disepakati oleh para ahli hadis. Jelas ya? Jadi mustalah itu apa? Kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang disepakati oleh para ahli hadis. Ini makna dari mustalah. Memang ada yang keberatan dengan ungkapan mustalah ini, diantaranya adalah lupa saya. Ada yang keberatan. Abu Mu'az ya kalau nggak salah. Saya Abu Mu'az. Beliau keberatan dengan istilah mustalah karena mustalah itu lebih sempit. Mustalah itu hanya membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Artinya tidak mencakup keilmuan hadis itu sendiri, keilmuan yang di dalam bahasa lain tidak mencakup qawaid dan usul gitu. Jadi mustalah ini hanyalah istilah-istilah, tidak mencakup qawaid dan juga usul. Kalau hanya istilah-istilah, itu adalah pada bahasan ilmu hadis yang level dasar. Belum membahas tentang misalnya jarh wa ta'dil gitu ya, yang udah tinggi-tinggi. Tentang penentuan sahih dan penentuan dhaif dan seterusnya. Maka beliau lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah mustalah, tapi ilmu hadis saja atau usul hadis saja. Tapi di sini ya Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan mustalah itu adalah mattafaqu alaihi al-muhaddisuna min qawaid usulin gitu. Jadi tidak salah menggunakan istilah mustalah untuk menunjukkan qawaid dan usul. Kenapa? Karena mustalah sendiri adalah qawaid dan usul itu. Ya, qawaid dan usul, kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang disepakati oleh para ahli hadis. Jelas ya? Jadi boleh kita menggunakan istilah mustalah ya untuk menyebutkan ilmu hadis.
di mustalah hadis untuk menyebutkan ilmu hadis. Karena mustalah sendiri adalah qawaid dan usul, kaidah-kaidah dan dasar-dasar. Kalau jelas ya, ini masih terkait dengan definisi-definisi. Belum, bahkan masih awal-awal. Nah, sekarang kita akan masuk di definisi yang masyhur berkaitan dengan ilmu hadis diroyah ini. Nah, ini dia. Nah, pada bahasan berikutnya disebutkan at-ta'riful masyhur, ya, definisi yang masyhur, definisi yang terkenal, ya. Wa ta'riful masyhuru li ilmi mustalahil hadisi huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan. Beliau mendefinisikan ilmu mustalah hadis itu adalah ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan. Ya, jadi untuk ilmu mustalah hadis katanya adalah ilmu yang mempelajari qanun. Lagi definisi yang masyhur untuk ilmu mustalah hadis, definisi yang terkenal gitu ya, yang jumhur di kalangan para ulama untuk ilmu mustalah hadis adalah huwa ilmun biqawanin, adalah ilmu tentang qanun, tentang tentang aturan-aturan, tentang kaidah-kaidah yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, yang diketahui darinya atau yang diketahui dengannya kondisi sanad dan matan. Ya, diketahui dengannya kondisi sanad dan matan. Jadi bahasa ringkasnya adalah, berarti kalau kita bicara tentang ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis adalah sedang berbicara qanun, kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan kondisi matan, gitu ya. Untuk mengetahui kondisi matan dan kondisi sanad dan kondisi matan. Bagaimana sanadnya, bagaimana matannya. Nah, sekarang penjelasan atau syarahnya dari definisi di atas, syarhut ta'rifi, ya, penjelasan dari definisi di atas. Dimulai dari qanun. Al-qanun, ya, al-qanunu al-muradu bihi ma yadhabitul juz'iyyati sawa'un akana ta'rifan au qaidatan. Jadi beliau menyampaikan begini, yang disebut dengan qanun, yang disebut dengan aturan-aturan tadi itu, yang dimaksud adalah sesuatu yang yang mengikat bagian-bagian atau juz atau segmen atau bagian-bagian di bawahnya. Sekali lagi, sesuatu yang mengikat bagian-bagian di bawahnya, baik sesuatu itu berupa definisi, ya, ta'rifan, atau berupa kaidah. Baik ta'rif maupun kaidah. Dia disebut dengan qanun itu berarti apa? Sesuatu yang mengikat bagian-bagian yang ada di bawahnya. Dia bisa berupa definisi, bisa juga berupa kaidah. Jelas ya? Gitu. Jadi qanun. Makanya di sini dikatakan huwa ilmun biqawanin, ilmu tentang kaidah-kaidah, itu boleh ya. Karena qanun di sini juga maknanya adalah kaidah. Berikutnya, definisi sanad sekarang. Apa itu sanad? Maka dijelaskan oleh beliau, as-sanadu huwa at-tariqul musilatu ilal matni. Yang disebut dengan sanad adalah tariq, yakni jalan, ya, jalan yang menghantarkan menuju matan. Jalan yang menghantarkan kepada matan. Itulah yang disebut dengan sanad. Atau dalam bahasa lain di sini katakan ar-rijalu, ya, al-musiluna ila matnil hadisi shaykhan an shaykhin ila antasila ila lafzil hadisi wa summiyat tariqu sanadan li'atimadil khuffazi alaihi fil hukmi alal hadis. Nah, jadi dalam bahasa lain yang disebut dengan sanad itu adalah rijal tadi itu kan ya, para rawi yang menghubungkan sampai matan hadis dengan proses periwayatan, ya, dari seorang guru dari seorang guru, dari guru di atasnya,
Sampai pada apa? Sampai mengantarkan kepada lafaz hadis. Jelas ya? Jadi yang disebut dengan apa? Sanad adalah rijal atau orang-orang atau rawi yang itu menghubungkan sampai kepada matan dengan jalan dari gurunya dan seterusnya sampai ke atas, sampai kapan? Sampai mana? Sampai matan hadis, ya, sampai matan hadis, sampai lafaz hadis, sampai lafaz hadis, sampai lafaz, jelas ya, sampai teksnya begitu. Nah, jalan periwayatan ini disebut sanad, ya, wasumiyat tariqus sanadan. Karena apa? Li'timadil khuffazi alaihi fil hukmi alal hadis. Karena bersandarnya para ahli hadis, para huffaz padanya dalam menilai suatu hadis. Karena para huffaz bersandar kepadanya di dalam menghukumi atau menilai sebuah hadis. Maka sekali lagi yang disebut dengan tarik di sini, jalan di sini adalah apa? Jalan periwayatan, ya. Dia adalah sandaran, ya, dia adalah sandaran karena merupakan tempat bersandarnya para huffaz, para ahli hadis dalam menilai sebuah hadis. Baik, jadi ininya gitu. Ininya adalah kalau kita bicara sanad adalah jalan yang mengantarkan kepada matan atau rawi atau rijal, ya, orang-orang yang kemudian mengantarkan kepada menyampaikan kepada matan hadis. Nah, contohnya nanti akan kita bahas, ya. Atlau dalam bahasa lain adalah yang menyampaikan kepada lafaz hadis. Terus ke atas kan dari gurunya, dari gurunya, dari guru, syaikhon an syaikhin, ya, terus sampai dengan lafaz hadisnya. Itulah yang disebutkan sanad. Sekarang apa yang dimaksud dengan matan? Ya, matan sederhana saja, al-matnu huwa mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Kalau di kitab Manhul Latif bukan intaha tapi yantahi, ya, di sini. Beda redaksi. Dan kebanyakan juga menyebutnya yantahi sebenarnya. Kalau di sini intaha. Al-matnu huwa mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Yang disebut dengan matan itu apa? Matan adalah kalam terakhir dari sanad, nah gitu loh, ya. Yang disebut dengan matan adalah kalam terakhir dari sebuah sanad, itulah matan. Allah jelas redaksinya. Sekarang berikutnya al-isnad. Apa itu al-isnad? Isnad adalah wal ikhbaru an tariqil matni wa hikayatuhu wa qad yutlaqus sanadu 'ala al-isnadi wal isnadu 'ala as-sanadi fayakunani mutaradifaini. Yang disebut dengan isnad adalah ikhbar, ya, penyebutan atau ikhbar atau informasi yang menyebutkan atau yang menggambarkan atau yang menginformasikan sanad, ya, atau apa namanya, jalan suatu matan, begitu ya, jalan suatu matan atau sanadnya matan. Terkadang katanya sanad dikatakan isnad, isnad juga dikatakan sanad, ya. Waqad yutlaqus sanad 'alal isnad wal isnad 'alas sanad. Kadang disebut sanad untuk isnad, kadang disebut isnad untuk sanad. Maka dalam pendapat ini fayakunani mutaradifaini, keduanya bermakna sama, ya, disamakan. Sebenarnya para ulama ada yang membedakan, tapi beliau menyederhanakan, sama gitu. Ya, sama saja. Karena contoh, ini adalah hadis dari Imam Bukhari, ya. Ini contoh mana sanad mana matan. Pamasalan qaulul Bukhari. Contoh adalah pernyataan dari Imam Al-Bukhari. Haddatsana, ya, wa bihi la yaqal haddatsana Musaddadun an Yahya an Ubaidillah bin Umar qala haddatsani Hubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini nih, dari haddatsana ini sampai dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, sampai sini itu adalah apa? Itu adalah sanad.
Ya, itu adalah sanad ya. Karena itu terkait dengan silsilah, terkait dengan rangkaian orang. Misalnya saya menerima hadis dari Musaddad, dari Yahya, beliau dari Ubaidillah bin Umar. Beliau berkata bahwa bahwa beliau menerima hadis juga dari Khubaib bin Abdurrahman dan seterusnya ya. Beliau dari Hafiz bin Asim, beliau dari Abu Hurairah. Nah, dari mulai awal ini sampai dengan sini ya dengan Abu Hurairah itu adalah sanad ya, itu adalah sanad. Jelas ya? Itulah sanad. Kemudian apa matannya? Matannya di sini adalah qala kan. Nah, berarti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itulah matannya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, ma baina baiti wa minbari wa raudhatun min riyadil jannati wa minbari ala khawdi. Nah, begitu ya yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan matan ya ini, redaksinya ini. Ya, lafaznya ini. Ini adalah matan. Sisanya adalah sanad tadi itu, rangkaian orang-orangnya. Ya, rangkaian orangnya sanad. Sedangkan apa yang menjadi ininya adalah redaksinya adalah matan. Di sini dikatakan terkait dengan contohnya sudah jelas insya Allah. Ya, redaksinya adalah atau lafaznya adalah tadi ma baina baiti wa minbari gitu ya. Itu adalah udah masuk ke pembahasan hadis. Jadi tempat ya antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari beberapa taman surga. Sedangkan mimbarku berada di atas telaga. Begitu luar biasa ini. Luar biasa. Tentang tempat antar rumahku dan mimbarku adalah tempat yang di dalamnya tempat antara rumahku dan mimbarku katanya adalah taman di mana adalah taman dari beberapa taman surga. Ma baina baiti wa minbari. Antar rumahku dengan mimbarku adalah raudhatun, adalah taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Dan seterusnya itu adalah apa? Itu adalah matan ya, redaksinya. Di sini bisa kita jumpai di mana ini? Dalam Sahih Bukhari ya. Bab 12 halaman atau juz 2 halaman 224. Hadis nomor 1886. Nah, ini dia. Ya. Referensinya. Nah, dikatakan di situ bahwa pamusaddadun wa man ba'dahu ila Abi Hurairata hadza huwa alladhi yusamma bisanad. Ya, musaddad din apa? Musaddad ya. Dan orang yang setelahnya begitu. Sampai dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, hadza huwa alladhi yusamma bisanad. Inilah yang disebut dengan sanad. Kemudian apa yang disabdakan Nabi yang ma baina tadi itu adalah hadza huwa alladhi yusamma bil matni, yang disebut dengan mata. Itu ya bedanya sama dengan mata. Jelas coba. Kemudian dalam definisi di atas kan adanya ilmu hadis itu untuk mengetahui konon tentang apa? Konon tentang kondisi sana dan kondisi mata. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu disebut dengan ahwalus sana dan ahwalul matan. Yang disebut dengan ahwalus sana itu apa dan disebut dengan ahwal matan itu seperti apa? Ya, kondisi sana itu gimana, kondisi matan bagaimana? Ahwalus sanadi wal matni ayma yatrawu ala sanadi min ittisalin au inqita'in au uluwin au nuzulin au ghairiha mimma sayati bayanuhu wa ma yatrawu ala al matni min raf'in au waqfin au suzuzin au sihhatin. Disebutkan di bagian ini terkait dengan akhwal sanad dan matan, kondisi sanad dan kondisi matan. Maksudnya apa? Adalah mayatro ala sanad.
keadaan yang menimpa sanad berupa ittisal, ya. Apakah sanadnya bersambung, au inqita atau sanadnya terputus, au ulu atau apakah sanadnya itu pendek, ya. Au nazil ataukah sanadnya itu panjang, ya. Kemudian ya, gitu ya. Kemudian ya. Jadi itu adalah ali ataukah nazil wa ghairuhu dan juga lain sebagainya. Yang akan datang penjelasannya katanya wa sayati bayan. Dan keadaan yang menimpa matan sekarang apa? Wa ma yatru 'alal matni, yang menimpa matan ada berupa marfu, ya jadi hadis yang datang dari yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, misalkan Rasulullah SAW, ya, au waqfin atau mauquf, ya. Atau berikutnya syad, ya, yakni bertentangan. Kalau mauquf itu datang dari yang bersandar kepada para sahabat, kalau syad berarti bertentangan, ya, dalam matan atau sanad dengan rawi lain yang lebih kuat. Au sihatin ataukah sahih. Nah, itu dia. Ya, jadi yang disebut dengan ahwalul matan itu begitu. Kalau ahwalul sanad kan tadi, apa-apa yang menimpa pada sanad, apakah itu tersambung atau terputus. Atau berikutnya adalah apakah sanadnya itu tinggi atau rendah, nazil atau ali. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang terjadi pada matan, ma yatra'u 'alal matni itu adalah min raf'in, apakah hadisnya nanti hadis rafa, hadis yang marfu', hadis yang mauquf, hadis yang syad atau ausihatin, ya, atau hadis yang sahih. Ada di situ bahasan. Kemudian ya selanjutnya dikatakan di sana, setelah kita membahas terkait dengan kondisi matan apa, kondisi sanad itu apa, ya berarti kita itu belajar ilmu hadis untuk mengetahui kondisi sanad atau kondisi matan, apakah sanad terputus atau tersambung begitu ya. Apakah sanadnya ali atau nazil, apakah matannya itu dapat diterima ataukah tidak, apakah syadz ataukah tidak, apakah sahih ataukah dhaif. Nah, itu di syarah apa namanya ahwal, ya, di kondisi sana dan mata pembahasannya. Berikutnya dikatakan di situ wa idza alimta ta'rifahu fa baqiya an ta'rufa maudu'ahu wa faidatahu wa wadi'ahu. Kemudian beliau menyampaikan, jika engkau telah mengetahui definisi ilmu hadis diroyah di atas, maka tinggal engkau katanya ketahui apa maudhu'nya, objeknya, objek bahasannya, faedahnya dan penyusunnya. Itu ya. Jadi idza alimta ta'rifahu, jika engkau telah mengetahui ta'rifnya, maka yang tersisa untuk diketahui adalah apa? Maudhu'ahu, topiknya. Au faidatahu atau faidahnya. Nah, begitu ya, atau kebaikan-kebaikan. Selanjutnya itu terkait dengan ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. Dan juga rincian-rinciannya dan juga bahas target apa yang targetkan dalam setiap topik tadi itu. Nah, ini cambahan singkat di akhir. Apa topik atau bahasan ilmu hadis, objeknya apa? Amma maudhu'uhu parrawi wal mar'i min haitsu qabulu wa raddu. Oh, ini berarti. Kita itu belajar ilmu hadis diroyah ini tujuannya. Apa? Ini objeknya apa? Ini objeknya, ini maudhu'nya. Yakni topik atau objek yang menjadi bahasan adalah farrawi wal marwi. Rawi-rawi, orang yang meriwayatkan, wal marwi, dan apa-apa yang diriwayatkan. Ya, apapun yang diriwayatkan. Min haitsu qabulu wa raddu, ya, dari sisi diterima atau ditolaknya. Apakah ini sanad diterima atau enggak? Matannya diterima atau tidak, gitu kan? Itu kan. Ya. Jadi objeknya adalah rawi dan marwi. Dalam bahasa sederhana bisa diubah sanad dan matan. Rawi itu kan adalah sanad maksudnya. Marwi itu apa yang diriwayatkan, berarti matan maksudnya. Jadi maudhu'nya adalah rawi dan
war marwi min haitsu qabul wa rad. Dari sisi diterima atau ditolaknya. Berikutnya faidahnya. Faidatuhu, yakni faidah itu adalah keuntungan atau manfaat dari belajar ilmu hadis di Rauyah itu apa? Tiada lain adalah fama arifatun ma yuqbalu wa ma yuraddu min dzalika. Jadi faidahnya adalah untuk dapatnya suatu pemahaman tentang apa yang ditolak dan apa yang diterima, ya. Mayuk balu, apa yang terima dan apa yang ditolak dari yang demikian. Begitu ya. Jadi faidah kita belajar ilmu hadis di Royah khususnya adalah bisa mengetahui mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak, ya. Mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud. Ya, baik. Paling akhir ini adalah wadi'nya, siapa penemu dari ilmu ini. Ya, dikatakan di sana amawadi'uhu, ya, fahuwal qadiyu Abu Muhammadin al-Hasanu banu Abdurrahman ibni Khalad li syahir bi Roma Hurmuzi. Dikatakan di sana apa, bi fathil mim wa dhammil ha wa sukunir ra atsaniyah wa dhammil mim atsaniyah. Ya, jadi ini menjelaskan bahwa penyusun atau perumus dari ilmu hadis riwayah adalah Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad, atau dikenal dengan Imam Roma Hurmuzi, ya. Beliaulah yang pertama kali orang yang menyusun ilmu ini. Wa innahu awwalu man sannafa fi istilahi hadal fan. Kalau ini cara bacanya ya, bil fathil mim, berarti mimnya dipatahkan dan seterusnya. Didomahkan haknya. Roma Hurmuzi. Nah, ini yang utama ya, bagian ininya, yakni tujuannya lagi adalah tujuannya. Ini udah ya tujuannya. Sekarang di penemunya, bukan tujuannya. Kemudian beliaulah yang kemudian disebut-sebut sebagai fa'innahu awwalu man sonafa fi istilahi hadal fan. Beliaulah yang pertama, ya, Imam Roma Hurmuzi lah orang yang pertama menyusun mustalah dalam disiplin ilmu ini. Dalam bukunya apa? Bainal Fasil, ya. Bainal Fasil wal Wanqul. Silakan kalau ada yang sampaikan. Kira cukup sampai di sini untuk bahasan.